Saya datang tahun 95 di Banjarbaru, kemudian saya ziarah sama beliau. Waktu itu habis pengajian sampai di pintu, kemudian karena beliau capek nggak bisa menemui, saya kembali ke Jawa. 97 ke sini lagi. Pada waktu itu di 97 itu karena saya baru menikah 1 tahun, ekonomi sulit. Kemudian saya punya anak kecil, karena kita tidak ada pengalaman, anak saya menangis, habis menangis sampai 24 jam menangis, tidak ada apa namanya air matanya. Sampai malam itu istri saya kecapean, tertidur, saya yang jaga, saya sedih juga, saking sedihnya capek saya tertidur. Ketika tertidur itu malam, kira-kira jam 2 jam 3 itu sedih saya sampai terbawa dalam mimpi. Saya sedih di tanah Jawa, di rumah saya di Jawa, daerah Lumajang sana. Di belakang rumah antara maghrib tiba-tiba datanglah guru Zaini. Waktu itu belum berguru saya. Lah, guru je, ya salaman sama saya, cium bolak-balik. Masuk lagi beliau kegelapan malam. Kemudian bawa duit, salaman lagi sama saya. Saya bolak-balik. Kemudian duit tadi diserahkan ke saya. Nah, kemudian saya lihat duitnya itu 15 lembar 10.000 abang-abang. Beliau berpesan yang 50.000 buat nukar tilam, yang 50.000 buat pindah di rumah ini, yang 50.000 buat zimat ya. Nggih, guru. Nah, kemudian beliau pergi. Setelah itu dalam mimpi itu langsung saya ke Banjar. Ternyata anak saya itu menangis, di atasnya ada ular. Habis itu saya ambil kayu, saya sodok, ular jatuh di atas anak saya. Kebetulan di atas anak saya itu ada kawat, nah melengkung untuk lampu. Ular jatuh sini, pukul, lari. Habis ular lari, habis itu bangunkan istri, dibangun. Saya berusaha mimpi guru C yang digambar-gambar orang di rumahnya itu. Saya diberi duit 15 lembar, beliau pesan 3, disuruh nukar tilam, disuruh nukar tilam, pindah di rumah sini, dan kemudian buat jimat 50. Kemudian habis itu denge ada ular, kutunjul pakai kayu, jatuh di atas anak kita pukul, berhenti sekarang. Berarti di rumahnya jinnya ding. Saya bilang sama istri, iya pak, semoga bagus mimpinya. Setelah 3 hari itu saya biasa, karena posisi saya waktu itu di belakang museum Jalan Wisma Rahayu, Jalan Wijaya Kusuma nomor 15. Itu depannya itu orang-orang kantor pos. Biasanya kalau ulang tahun anaknya yang suruh doa saya, pasti diberi 20.000, habis doa tadi itu. Habis itu, nanti sore doakan ya anak saya ulang tahun. Nggih, bos. Saya datang sore itu, saya doain selesai, diberi duit amplop. Kok kandel? Saya pikir 1000-an, kalau 20 kan banyak juga. Habis itu saya buka di rumah, ternyata persis mimpi saya. Duitnya 15 lembar, habang-habang 10.000. Langsung istri saya panggil, dek sini. Ini duit seperti mimpi saya, jumlahnya habang-habang semua. Berarti ini takbir mimpi saya 3 hari kemarin. Langsung seketika itu saya pindah 50.000 saya buat pindah ongkos mobil ke Wisma Rahayu, yaitu di daerah Amaku. Nah, pindah, habis itu 50.000 saya buat beli kasur tilam, yang 50.000 saya buat zimat. Nah, disitulah mulai anak saya tenang, nggak nangis, nggak rewel, sehingga saya bisa ngomong, saya geledek kalau pagi hari. Habis gitu mulai murid banyak ngaji sama saya di sana. Habis gitu ada kejadian besar di daerah Kapuas. Terusan ada anak mimpi punya ilmu bagus, akhirnya blok A, B, C, D itu berguru sama dia, hampir 1.000 orang. Habis itu pada waktu itu 97, yaitu reformasi, rame-ramenya orang demo, mengumpulkan massa lebih 3 harus pakai izin, karena itu hampir 1.000 ratusan orang tidak izin, ditangkap anak itu. Sembari ditangkap, ditanyakan izinnya tidak ada, diberi waktu sebulan. Kalau kamu tidak punya guru yang punya izin resmi secara pemerintahan dan secara
di pondok-pondoknya, maka aku tangkap ikan. Akhirnya pengurusnya itu tadi cari guru mulai Kapuas, Palangkai Kapuas, Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru. Kebetulan pada waktu itu saya punya perguruan Sunan Kalijogo, saya pakai papan nama di daerah batas kota. Dia melihat pelang itu datangi saya. Habis datangi saya, dia tanya surat menyuratnya. Pian punya perguruan itu resmi lah, resmi. Ada izinnya lah, ada IPSI-nya ada, sampai sekarang ada, surat IPSI-nya ada. Kemudian secara politik, secara sosial politik ada izinnya. Izin izin pondok, ini izin dari kiai, saya pelatih untuk bisa melatih, bagus. Secara izin lengkap. Saya terakhir ingin tahu kalau sampai sakti enggak, anjar katanya dia. Nah, maksudnya gimana? Kita tunggu pian datang keterusan Kapuas hari ini, jam ini, tanggal ini. Oke? Datang saya sama santri ke sana. Ketika saya datang pakai sepeda motor waktu itu, mulai dari Jelapat naik Sebamban misalnya. Nah, terus naik sampai Kapuas, terusan lah. Terkejut saya, ono satu lapangan manusia, lautan manusia. Habis gitu disuruh menunjukkan, meraktekkan supaya benar-benar hebat enggak. Lah untuk jelasnya bisa sampai buka di YouTube, ketik Gus Hamid Wali Songo. Kita taksinya sudah. Ketik aja Gus Hamid Wali Songo. Itu dipraktekkan. Nah, ketika melihat itu semua berguru. Semua berguru, akhirnya banyak bersyariat, disitulah duit saya banyak. Berkah zimat Abbas Kumpul 50.000 tadi. Daripada banyaknya duit tadi, pada waktu itu tahun 2099 itu saya bisa mengumpulkan duit 11.400.000. Maka tahun 2000 saya beli sepeda motor Astrea 2000 kontan. Wah, bangga banget, tidak pernah punya duit segitu banyaknya. Nah, habis itu punya sepeda motor, mulailah ngajar pakai sepeda motor. Terus ekonomi naik, berkah lah 50. Sampai saya dirikan pondok di Amako, murid mulai banyak datang. Maka beliau tahun 2001 beliau berkata, ini berguru sama seorang guru bertahun-tahun kok tidak mau sodakoh sama guru. Waktu itu saya sudah mau tukar tambah sama Karisma tahun 2001-2002. Nah, sudah jadian sama dealer di depan rumahnya wali kota Banjarbaru itu. Kemudian karena guru bilang gitu, akhirnya saya tunda. Feeling istri, Dek, kita nggak usah beli mobil, sepeda motor. Kita beli aja duitnya kepada guru sekumpul. Nah, pada waktu itu 2 juta. Saya mau nambah 2 juta, ada duitnya 2 juta. Terus punya kabar setelah saya mengaji, ada menteri waktu itu datang bawa duit 38 juta. Karena itu ada kabarnya, itu ceritanya sih, cerita, bukan tertulis. Ada menteri datang bawa duit 38 juta, nggak salah, beliau nggak suka, dibakar. Nah, akhirnya saya takut, wah ini kalau duitnya haram dibakar juga. Akhirnya dari 2 juta tadi saya itihi yang halal 1 juta. Aku menghubungi kamu sama Abbas Kumpul, julung duit itu aja habis pembacaan, tapi kamu aja, istri nggak usah ikut. Sehingga saya berpikir, nanti dulu Pak, saya Pak Haji nggak bisa, karena saya cari duit sama istri. Kalau saya yang sama Sidin, egois saya nanti. Saya ingin bersama istri. Mikir beliau, barulah diberi nomor telepon khusus. Kamu telepon jam 7 pagi, jangan kurang, jangan lebih. Waktu itu saya punya telepon genggam Tresera, ingat saya, belum ada telepon, tahun 2001-2002. Habis gitu pas jam 7 saya telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam sama orang wali gitu. Waalaikumsalam, siapa ini? Saya Abdul Hamid sama istri, saya sudah mengaji sama pian guru 5 tahunan lah. Insyaallah 5 tahun ke 6 tahun, istri 3 tahunan. Jadi ulun hendak mengaturkan duit ampun pian ini 1 juta, bisakah ulun menghadap pian? Beliau berkata apa? Waduh, aku sibuk anak umroh aja. Aku sakit-sakitan juga kada kawa. Habis itu mengkada kawa ulun dulung ke haddam pian, asal urun diakui murid aja.
Abdul Hamid sama istrinya disambat namanya, ku akui murid dunia akhirat. Mobil itu sudah guru cukup. Nah, habis itu saya beri 1 juta. Setelah saya beri 1 juta, kira-kira seminggu kejadian. Di daerah negara ada orang kesurupan, namanya Man negara. Bisa ditanyakan, 2001-2002 itu. Jadi negara itu, kalau di negara itu ada jembatan 2, tengahnya masjid, jembatan itu ada Man, ada pondok pesantren Pak Mujib Tafsir Quran. Ada kesurupan cewek-cewek, 48 cewek-cewek yang cantik-cantik pulang. Aduh, akhirnya kiai-kiai negara tidak bisa, termasuk Pak Mujib tidak bisa nangani, kiai kandangan tidak bisa. Saya punya murid Amri di sana. Maka murid Amri mengatakan, saya punya guru di Banjarbaru, orang hebat. Nah, dikiolah saya ke sana. Mendengar kabar yang serupan banyak, saya ngajak santri 1 pickup yang sudah puasa berapa tahun. Nah, waktu itu pakai pickup Kijang kotak. Waktu saya awal-awalnya bisa nyupir ke negara. Sampai di sana langsung kita obati, semua sembuh. Alhamdulillah sembuh. Kemudian kita deteksi di mana pusatnya, ternyata di perpustakaan. Ternyata dia membangun perpustakaan di atas kuburan, di belakangnya rumahnya hantu jin. Tidak selamatan, hamok jinnya, maka kesurupan itu semua. Akhirnya kita netralkan. Nah, kemudian kita disuruh datang per bulan, harus punya mobil, maka harus beli mobil saya. Habis itu, ini awal saya punya mobil, kan sudah nyulung Abbas Kumpul 1 juta. Karena harus ke negara, harus punya mobil, saya beli mobil. Kebetulan saya tiap Jumat baca burda di showroom Rizky waktu itu. Saya ngomong, bos, saya butuh mobil, kasar pengajian di negara. Ada, Gus. Buat sampean cocok mobil sedan Corona. Waktu itu Corona. Buat sampean 23 aja sudah. Habis 20 juta, 23 juta. Habis saya jual sepeda motor laku 9 juta. Kemudian tabungan-tabungan saya kumpulkan kurang 10 juta. Waduh, gimana gitu 10 juta. Habis gitu, seminggu setelah amal sama Mas Kumpul tadi, tiba-tiba saya sedih di langgar, langgar Anaja waktu itu. Sedih saya, datang murid saya, Tono bawa kresek. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya dengar sampai mau beli mobil. Iya. Katanya kurang 10 juta. Iya. Langsung dilempar ini, duitnya 10 juta di kresek. Bos sudah pakai sudah guru. Apa ini? Gura wadah aku buka duit 10 juta. Nah, maksudnya apa? Pakai sudah. Disitulah saya baru yakin bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falau asru amsalihah. Barang siapa yang membawa kebagusan 1, Allah balas 10 ganda. Aku habis julung Abbas Kumpul 1 juta, halal keringatku sendiri, Allah beri julung 10 juta seminggu aja. Jam ceramah Sidin, Corona tak jumpa, katanya Sidin. Mak langsung saya bawa mobil itu, saya bawa di pengajian, saya duduk di depan TV, Sidin begayaan, berkisah, Corona tak jumpa tadi. Udah, mobil kudik itu disambut Corona, mobil Corona. Oh, Mas Sidin hebat nih. Ini barang siapa berbuat baik sama walinya Allah, Allah akan buka pangkat-pangkatnya, Allah buka rezeki-rezekinya. Sampai sekarang mobil saya naik sampai Fortuner sekarang punya. Kenapa? Berkah 50.000 simat Sidin tadi. Maka orang yang berguru sama seorang wali, ketika dia mahabbah cinta benar sama Sidin, maka Allah akan buka ilmunya, makom wilayahnya, rezekinya min haitsu la yahtasib. Itu bukan kata orang, saya sendiri. Demikian, semoga cerita ini yang saya alami menjadi motivasi kita lebih mencintai wali-walinya Allah, dan kita bisa berkumpul dalam acara haulnya. Dengan menghadiri haulnya, kita termasuk anggota beliau. Semoga dengan datang di haulnya dibukakan makom wilayah kita, dibukakan ilmu kita yang manfaat, dibukakan rezeki yang banyak dan barokah. Demikian yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.